Hai semua, welcome back to Views Booktube channel. Hari ini aku mau unboxing 3 paket buku yang datang ke rumah aku. Jadi yang pertama aku dapat kiriman dari Alex Media. Apa ya? Ini dia bukunya. Judul bukunya adalah I Do Family Constellation, Guide to Next Level Relationships, untuk kamu yang ingin hampir atau sudah menikah. Pernikahan zaman sekarang telah memasuki tren baru. Angkanya secara konsisten mengalami penurunan, perceraian kian meningkat, dan pemberitaan tentang KDRT seolah tiada ujungnya. Semua ini tak pelak membuat orang, mungkin juga kamu bertanya-tanya apakah pernikahan seburuk itu. Buku ini bukan membahas tentang bagaimana menciptakan wedding seindah tema fairy tale, melainkan memandumu untuk mengenali dan memutus trauma turun-menurun yang berpotensi merusak hubungan. Dengan metode konstelasi keluarga yang dapat memulihkan transgenerational trauma seputar hubungan dan cinta, temukan jalan untuk membangun dan mentransformasi hubungan berpasanganmu menjadi lebih sehat, intim, dan memuaskan. Buku ini cocok bagi kamu yang mau mempersiapkan kehidupan bersama setelah mengikat janji pernikahan, sedang dalam tahap berpacaran serius maupun tidak serius, skeptis atau bahkan tidak percaya dengan pernikahan, berniat untuk menjalin hubungan tetapi terkendala waktu, tanggung jawab, atau trauma, telah bercerai dan ingin memulai kehidupan berpasangan lagi, telah menikah tetapi merasa hubungan penuh perjuangan atau bahkan hambar. Jadi buku ini memang membahas tentang relationship ke arah yang serius, yaitu pernikahan, dan juga membantah atau memulihkan kamu dari trauma-trauma yang ada. Pas aku ditawarin buku ini tuh sejujurnya aku kayak, apa aku cocok baca buku ini? Karena kan aku masih umur 20 dan aku ngerasa aku masih jauh banget dari kata menikah gitu. Tapi pas aku lihat kayak buku ini tentang apa, ternyata ya bisa juga gitu buat aku, karena aku masih masuk ke yang buku ini cocok bagi kamu yang sedang dalam tahap berpacaran serius maupun tidak serius. Jadi buku ini bukan buat yang udah kayak mau menikah banget, yang emang umurnya udah 26, 27, 30, atau bahkan yang udah dalam pernikahan, enggak. Tapi ternyata dari seumuran aku pun udah boleh banget gitu baca buku ini untuk mempersiapkan dari jauh, dari matang. Mungkin aku juga beberapa kali dengar ada temen aku yang kayak nggak percaya cinta atau bahkan nggak mau menikah karena ada trauma yang ada ngelihat orang tuanya suka berantem atau bahkan ada sampai yang cerai gitu. Dan aku rasa buku ini cocok banget untuk dibaca dengan kondisi seperti itu. So aku nggak sabar banget untuk baca buku ini ya. Kayaknya aku bakal dapat banyak insight dari buku ini. Thank you Alex Media atas kirimannya. Oke, paket selanjutnya ini aku dikirimin dari Kak Awang Haryadi. Lucu banget dibungkus kertas kado gini. Tada, ini bukunya, judulnya itu Seorang Malaikat Tersenyum Padaku, karyanya Awang Haryadi. Novel ini mengisahkan tentang seorang ibu bernama Matilde yang mengalami serangkaian peristiwa emosional bersama anaknya, Leona, dalam sebuah dunia penuh keajaiban dan misteri. Matilde mengalami serangkaian kejadian tragis sebelum akhirnya masuk ke dunia spiritual yang indah. Ia bertemu sosok-sosok yang pada akhirnya mengubahnya setelah kembali ke kehidupan nyata. Cerita ini juga dipenuhi dengan elemen misteri. Ada sosok pemburu bernama Wisang yang memiliki hubungan khusus dengan Leona bersama Sora si panda dan Bruno si harimau lucu. Seorang Malaikat Tersenyum Padaku adalah kisah tentang cinta, harapan, dan perjuangan seorang ibu dalam menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Dengan latar belakang yang memesona dan karakter yang menginspirasi, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna kebahagiaan sejati dan kekuatan ikatan keluarga di tengah cobaan hidup. Buku ini masuknya kategori novela karena tipis banget ya. Dan aku merasa buku ini buku fantasy gitu ya. Karena dia kan masuk ke dalam dunia spiritual yang indah. Kayak imajinasi anak-anak tuh kan kadang kayak gitu kan, masuk ke dunia-dunia apa. Tapi lebih daripada itu mungkin tuh backgroundnya aja sih, bukan latarnya aja. Tapi buku ini nggak tentang funnya aja, karena menceritain tentang perjuangan seorang ibu. Jadi aku rasa ini nggak fun tapi lebih kepada sedih nggak sih? Di belakangnya juga ditulis mengajak kita untuk merenungkan makna kebahagiaan sejati. Wah, novel-novel pendek kayak gini tapi maknanya tuh dalam. So, thank you Kak Awang atas kirimannya. Selanjutnya aku dapat kiriman dari penerbit Aruna. Oke, jadi ini bukunya adalah The Comfort Zone. Emang boleh senyaman ini? Kayaknya Kristen Butler. Jangan tinggalkan zona nyaman karena zona nyaman itu enak. Emang bener sih, namanya sih zona nyaman, masa nyaman gak enakan. Ini buku international bestseller dan udah diterjemahkan ke dalam 10 bahasa. Buku ini akan meruntuhkan pemikiran yang keliru bahwa hidup di zona nyaman akan menjauhkanmu dari kehidupan terbaikmu. Dalam buku ini, kau akan menemukan saran-saran yang menenangkan dan latihan-latihan praktis yang akan membuka matamu tentang potensi meraih impian dari dalam zona nyaman.
nyaman, termasuk cara mengatasi pikiran negatif, menggunakan afirmasi positif, serta menemukan keseimbangan dalam pikiran dan perasaanmu. Berangkat dari kisah nyata yang dialami penulis, buku ini terasa begitu aplikatif, tak hanya mampu mengatasi gangguan kecemasan dan depresi, bahkan meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Hidup dalam zona nyaman mengubah hidup penulis dari titik terendahnya dengan sangat positif dan drastis. Oh, I see. Berarti buku ini tuh tipe buku yang mendukung hidup dalam zona nyaman, bukan pemikiran yang menolak harus keluar dari comfort zone. Tapi buku ini enggak. Sekali lagi, tapi hidup dalam comfort zone yang dimaksud dalam buku ini ya tetap meraih apa yang kita inginkan, tapi tetap stay di zona nyaman kita. Karena di buku ini dibilang kalau kita memaksakan keluar dari zona nyaman, kita bisa kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri dan orang lain, dan kehilangan keyakinan pada kemampuan kita. Ini menarik sih bukunya, karena isu tentang keluar dari zona nyaman atau comfort zone itu udah sering dibahas. Kalau aku deep dive langsung ke dalam bukunya, ini merupakan pembahasan yang aku langsung tahu inti core terdalamnya dan juga aplikatif karena bakal ada kiat-kiatnya yang banyak. So, thank you banyak penerbit Aruna atas kirimannya. Dan segini aja mini book haul kali ini aku punya. Ada buku ini, Family Constellations, ada buku Seorang Malaikat Tersenyum Kepadaku, dan juga The Comfort Zone. Thank you teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di book haul aku selanjutnya. Bye-bye!